Keluarga Indonesia yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam segmen yang berikut ini, yaitu tentang bersungut-sungut dalam pernikahan, dalam pekerjaan kita. Sekarang kita akan bahas, persungutan itu tidak bisa kita hindari. Kenapa? Mengapa? Karena kita punya konsep dalam hidup, kita punya prinsip dalam hidup, kita punya keinginan dalam hidup. Nah, konsep, prinsip, keinginan kita, entah itu seorang suami atau seorang istri. Ingat keluarga Indonesia, belum tentu pasangan kita itu sekonsep, seprinsip. Saya kira semua kita setuju akan hal ini. Nah, ketika kita tidak menemukan kesamaan konsep atau prinsip dari pasangan kita untuk kita mengerjakan sesuatu, baik dalam keluarga maupun dalam bisnis atau pekerjaan kita. Bayangkan, maka kita akan menjadi suami istri yang jalan sendiri-sendiri. Itu sebabnya tiap kali seorang suami atau seorang istri menemukan yang dikerjakan oleh pasangannya tidak setujuan, tidak sekonsep, tidak seprinsip yang pasangannya kerjakan. Janjilah keluarga Indonesia, jangan diputuskan dengan kemarahan, apalagi dengan emosi. Ingat itu. Ada dua hal cara kita mengatasi supaya kita tidak suka bersungut-sungut atau menyalahkan. Nomor satu, kita percaya bahwa dalam hidup kita, ya saya ulangi, kita percaya dalam hidup kita sendiri pun belum tentu konsep dan prinsip yang kita miliki itu benar dan tepat dan bisa dimengerti oleh pasangan kita. Saya kira semua kita setuju. Nah, kalau kita sadar bahwa konsep dan prinsip kita sendiri pun belum tentu bisa disetujui oleh pasangan kita, maka jangan kita marah atau emosi ketika pasangan kita mengerjakan sesuatu yang tidak seprinsip dan sependapat atau setujuan dengan kita. Jangan marah dulu. Berarti ada dua pribadi yang punya konsep dan punya prinsip yang berbeda. Padahal dua orang ini satu rumah, satu tempat tidur. Bayangkan kalau itu tidak bisa tercapai. Lagi sekali yang jadi korban pasti anak-anak. Mereka bingung lihat ayah ibunya. Nah, ketika itu muncul, ketika itu terjadi, siapkan diri untuk tenang sebentar. Lalu izinkan kalian berdua atau kita berdua mengungkapkan konsep dan prinsip kita masing-masing. Kalau itu sudah terjadi, lalu ambil jalan tengah. Pasti akan jadi indah. Maka nggak akan ada persungutan dalam hidup keluarga kita. Pasti akan indah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, belajarlah begini. Sehebat-hebatnya konsep dan prinsip yang kita miliki. Mungkin seorang suami, seorang istri sudah merancang dengan hebat teliti. Dengan persiapan dan begini begitu. Walaupun itu bagus. Catat, belum tentu itu yang sempurna buat keluarga. Saya ulangi lagi. Supaya keluarga Indonesia hidup dalam kemenangan, di dalam kesuksesan, tanpa ada persungutan, tanpa ada kejengkelan, tanpa ada kemarahan dalam mengerjakan apa-apa. Saya ulangi. Sehebat apa seorang suami ataupun seorang istri membuat sebuah konsep dan perencanaan, membuat sebuah hal untuk memajukan, meningkatkan masalah income, kesehatan, kebahagiaan, pendidikan anak-anak. Hebat menurut diri kita. Seorang suami atau seorang istri, catat, belum tentu itu sempurna dan cocok buat pasangan kita dan buat anak-anak kita. Nah, maka itu begitu kita punya konsep atau punya prinsip yang kita anggap bagus sekalipun, sempurna sekalipun, jangan lupa libatkan pasangan kita dan libatkan anak-anak kita untuk memutuskan apa saja
sebagai anggota keluarga selalu bersama-sama. Maka saya percaya kalau semua keluarga menggunakan sistem dan prinsip ini selalu dibicarakan, maka tanpa persungutan, tanpa ngedumel atau tanpa jengkel. Aku gak suka dengan prinsipmu, aku gak suka dengan caramu. Gak bisa. Karena apa? Sudah dirundingkan lebih dulu. Bukankah kemarin kita sudah diskusi masalah itu. Jadi kalau sekarang yang kita ambil ternyata salah, gak ada yang salah. Sebab dua-dua sudah mengambil kebersamaan dalam memutuskan itu. Nah, kalau kita bekerja sebagai suami istri tanpa persungutan, tanpa ngedumel, percayalah kehidupan keluarga kita akan harmonis dan akan bahagia. Dari banyak pengalaman saya tentang bekerja tanpa bersungut-sungut ini, ternyata pengaruh orang ketiga itu sangat besar. Saya ulangi, keluarga Indonesia ini harus jaga. Jangan melibatkan orang ketiga. Ini nggak bicara soal perselingkuhan. Tapi begini, ada suami punya teman dekat. Dan ini teman kepercayaan dari sejak sebelum menikah. Kalau tidak hati-hati setelah pria ini menikah jadi suami, maka percayalah suami itu akan lebih mendengarkan sahabatnya daripada istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri sebelum menikah punya teman dekat. Apalagi dalam tanda kutip saya berkata, teman ini suka memberi modal dulu sebelum menikah. Otomatis dan itu psikologis wajar, akan lebih respect. Apalagi maaf, kalau suami setelah dia menikah dan dia punya suami, ternyata suaminya nggak bisa support atau mendukung, baik dalam hal pendapat, baik dalam hal keuangan, seperti teman istri ini tadi. Bisa bayangkan keluarga Indonesia, maka kita sebagai suami dan istri pasti akan lebih cenderung, lebih condong ke teman ini. Karena kita bisa lebih dapat banyak fasilitas, sehingga apapun yang dia usulkan, kita semua percaya, ya kita akan lebih dengar dia. Apalagi kalau pasangan kita nggak pernah support, nggak pernah mendukung. Nah ini bahaya sekali. Maka itu jangan ada persungutan. Karena kalau sampai itu terjadi, maka kita nggak bisa menghargai pasangan kita. Kita akan lebih menghargai sahabat kita itu tadi. Sehingga apapun yang dipikirkan, dikonsepkan, direncanakan oleh pasangan kita nggak bisa terima. Karena kita banding-bandingkan. Kok kamu nggak seperti dia? Kok kamu nggak seperti temanku? Keluarga Indonesia, mari kita periksa. Akhir-akhir ini bagaimana pekerjaan kita lakukan bersama-sama. Ada nggak persungutan? Ada nggak kejengkelan, ngedumel, ngomel, nggak bisa terima? Karena ada beberapa hal yang tadi kita sudah bahas. Kiranya kalau kita dalam pernikahan kita lebih percaya pasangan kita daripada orang ketiga atau orang luar. Percayalah keluarga Indonesia, maka semua keluarga di Indonesia akan jadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang sangat akrab, satu dengan yang lain, saling mendukung, gak saling menjatuhkan. Kalau itu anak-anak pun dilibatkan, sungguh dampaknya itu akan luar biasa. Karena apa? Tidak ada masalah berat dalam keluarga. Semua diputuskan bersama-sama. Maka hari demi hari dalam hidup keluarga kita yang ada adalah kenikmatan, kebahagiaan, saling menghargai. Jadi jangan lupa, persungutan itu perkara kecil, tapi kalau kita biarkan akan jadi besar. Karena akhirnya apa? Kita tidak bisa menerima. Kenapa kamu selalu buat ini? Kenapa kamu selalu buat itu? Dengan berapa hal tadi itu. Kenapa? Ya karena aku lebih dengar temanku. Ya aku karena begini. Nah ini berbahaya sekali. Jadi jangan pernah melibatkan orang luar. Lebih kita percayai pasangan kita
dalam keluarga. Dan saling menghargai dalam mengerjakan apa-apa, diskusikan bersama-sama. Maka sungguh nggak ada persungutan, nggak ada ngomel, nggak terima satu dengan yang lain. Semuanya jadi manis, jadi indah. Kalau beruntung, sama-sama menikmati. Berhasil, sama-sama menikmati. Kalau gagal dan salah, sama-sama juga menanggung dan sama-sama juga menikmati. Karena diputuskan bersama-sama. Keluarga Indonesia, lakukan itu. Kita akan lanjutkan di segmen yang berikut.